إلهي لست للفردوس أهلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, langsung saja sesuai dengan tema yang diminta, menggapai keluarga yang sakinah. Tentu saya meyakini kalau yang hadir ini sakinah semualah ya. Tapi bagaimana peran kita sebagai orang tua menjadikan anak kita? Jadi saya ingin lebih tekankan kepada keturunan kita. Ada satu hal yang harus kita pahami. Data di Pengadilan Agama Kota Batam, banyak yang menjadikan perceraian yang begitu tinggi itu karena campur tangan orang ketiga. Bahasa hukum, jadi campur orang ketiga itu salah satunya adalah orang tua, adik ipar, dan segala macam. Nah, sekarang kita sebagai orang tua bagaimana? Jadi lebih kepada bagaimana membangun keluarga anak kita. Ibu bapak yang berbahagia, yang pertama, memang tidak ada pilihan. Orang tua harus memberikan contoh. Ini anak sebelum nikah maksudnya ya. Begini loh jadi bapak yang baik, begini loh jadi ibu yang baik. Itu ditunjukkan kepada anak. Misalnya kalau bapak jangan jadi pemalas, karena nanti anak itu akan jadi pemalas juga. Dia kan niru anak itu sebenarnya. Ibu tuntaskan pekerjaan dapur sebagai seorang istri yang baik, karena nanti anak akan niru juga sebenarnya. Menurut pengalaman saya seperti itu. Kemudian yang kedua, ibu bapak yang berbahagia, khusus anak perempuan, pada mungkin kita punya anak perempuan semua ya, insya Allah, pastikan dia memahami tugas pokoknya sebagai istri, sebagai wanita itu 12 tahun atau tamat SD itu dia sudah bisa semuanya. Udah bisa masak, udah bisa nyapu, bisa ngepel, bisa segalanya. Kenapa Bapak Ibu? Mendidik anak perempuan, urusan kasur, dapur, sumur, itu kalau sudah lewat 12 tahun susah. Bagaimana didik anak? Diajari masak, katanya ngerjakan PR sekarang guru ini kadang tak mikir juga, pulang jam 4 sore dikasih PR pula sebanyak-banyaknya. Kapan dia akan bantu urusan rumah? Nah, berbeda dengan orang tua zaman dulu. Nah, nanti Bapak Ibu, anak kita tamat SD usia 12 tahun, katakanlah sekolah SMP, SMA, kapan dia belajar tentang rumah tangga? Atau anak kita dikirim ke Jawa, banyak anak kita begitu tamat SD masuk rumah tahfiz, masuk pondok pesantren, tidak bersama orang tuanya. Begitu tamat pondok pesantren dapat jodoh atau kuliah, kapan dia belajar masak? Kapan dia belajar tentang ilmu rumah tangga? Gitu. Kalau zaman saya dulu atau zaman bapak-bapak ya, masuk pondok itu Pak, kita masak sendiri, nyuci sendiri. Lo anak kita pesantren sekarang baju dilondrikan, masak dimasakkan. Makanya sekarang ada mak-mak di Batam ini, anaknya masuk pondok sibuk tiap minggu masuk pondok, bawa pakaian yang balik banyak sekali, ya Allah. Ini faktanya. Nah, kemudian yang saya hadapi Bapak Ibu, begitu nanti anak menikah, dia nggak bisa apa-apa, masak nggak bisa, akhirnya goput saja terus. Ya kalau suaminya kebetulan mampu, ngepel nggak bisa, nyetrika nggak bisa ngapa-ngapain.
Padahal untuk ibu-ibu catat dan kita semua sebagai orang tua ya, kadang-kadang suami ini tak butuh juga yang bini pintar-pintar itu Pak. Yang dibutuhkan suami kan istri yang bisa masak, istri yang bisa ngurus rumah tangga. Ini yang harus kita pahami sebagai orang tua kepada anak wanita khususnya para jamaah. Karena banyak juga suami ini yang curhat juga dengan saya, Pak, istri saya ini tak bisa tentang dapur. Anaknya lahir pun dia bingung bagaimana ngasih makan anaknya, karena memang orang tua tidak memberikan contoh. Nah, ternyata problem rumah tangga sekarang ini yang kita maksud usia pernikahan yang baru Pak ya. Ini kan kita punya peran penting ini, bagaimana mendidik anaknya bisa mengerjakan urusan dapur. Menurut saya SD sudah tuntas. Kenapa? Kalau SMP, SMA dia sudah susah kita ngajari anak itu. Nah, apalagi nanti anak kita pergi ke tempat lain lagi, repot lagi nanti. Walaupun SD nggak kepakai, SMA nggak kepakai ilmu tentang rumah tangga itu Pak, nanti kalau sudah menikah dia paham juga. SD tuntaskan, seperti itu Bapak Ibu ya. Dan tentu kepada istri, saya lihat banyak mak-mak di belakang ya, dan juga kepada bapak, pastikan nasihati istri kita agar bisa melakukan apa yang saya sampaikan tadi demi bekal masa depan anak kita yang menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ibu bapak yang berbahagia, problem berikutnya lagi terhadap keluarga anak ini Pak, saya sering sampaikan di mana-mana Pak, supaya anak kita ini nanti relatif stabil, termasuk kita juga, kita usahakan didik anak itu dengan sistem silang. Sebenarnya Bapak Ibu, silang itu begini, kalau anak perempuan dekatkan dengan bapaknya. Bagaimana caranya? Nih, kalau anak laki-laki dekatkan habis dengan ibunya. Nah, kenapa seorang wanita, seorang mama harus dekat dengan anak perempuan? Satu, ya, banyak anak laki-laki ini setelah menikah melupakan orang tuanya, melupakan emaknya. Maka banyak istilah suami KOB, kalah oleh bini. Padahal kewajiban kita laki-laki nih Pak, kan ada 4 kelompok wanita: ibunya, saudara perempuannya, istrinya, anak perempuan Pak. Di pundak kita ini Pak, itu kan wajib menafkahi, melindungi, membimbing, membina ibu, istri, saudara perempuan, anak perempuan. Makanya kalau misalnya anak laki-laki itu sudah dewasa, katakanlah 15 tahun ke atas, emaknya nak nikah, anak itu bisa menjadi wali bagi ibunya. Itu maka sering saya sampaikan kepada kita, kalau terjadi cerai harus bagi anak, ya caranya yang laki-laki biar ikut ibunya, yang perempuan biar ikut bapaknya. Kenapa? Tujuannya sebenarnya kalau anak perempuan nanti nikah ada bapaknya, mana tahu kalau emaknya nikah lagi nanti ada anaknya jadi wali. Nah, jadi saling ambil wali, kira-kira seperti itu. Kalau harus dibelah dua, itu teorinya seperti itu. Bapak Ibu yang berbahagia, yang kedua tujuannya kenapa seorang anak laki-laki harus sangat dekat sekali dengan ibunya, selain supaya anak juga peduli dengan ibunya setelah menikah nanti, karena banyak yang melupakan ibu, ini masalahnya. Berikutnya, supaya anak perempuan itu memahami tentang tugas rumah tangga. Anak laki-laki nih Pak, kalau bisa
Bahkan bukan kalau bisa, harus bisa masak juga, nyapu juga, ngepel juga, nyuci piring juga. Karena bapak-bapak harus ingat, dalam agama Pak, istri ini kan hanya dua Pak kewajibannya, melayani seks suami, menyusuin anak, itu aja dalam agama Pak ya. Ngepel kewajiban suami sebenarnya Pak, masak suami, nyetrika suami, nyapu suami. Tak ada Pak kewajiban istri itu kalau cerita agama itu Pak ya. Dua aja kewajiban suami istri itu Pak, melayani seks suami, nyusuin anak. Selain itu suami semua gitu ya. Makanya kalau di Saudi, di Arab Saudi Pak, semua orang menikah pasti ada pembantu, jadi untuk menggugurkan suami itu Pak ya. Tapi budaya kita beda Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi anak perempuan, anak laki-laki, ajaran itu juga tujuannya kalau nanti anak ini misalnya istri kita lagi hamil, istri kita sedang melahirkan, fokus urus anak, kitalah yang menjadikan peran sebagai istri, seperti tadi masak, ngepel, segala macam. Ini kan yang terjadi sekarang nih, ketika nggak bisa ngapa-ngapain, telepon emaknya dari kampung, disuruh ke Batam lah, jadi pembantu pula dia, nyuci, nyapu, segala macam. Padahal itu kewajiban kita. Kalau mau silahkan saja, kalau orang tua tidak ridho, kita kan dosa juga sebenarnya. Kan banyak juga emak yang sebenarnya tak mau, emak maunya di Batam cuma 3 hari, nak nengok cucunya lahir. Karena di kampung juga ada kambing pula yang nak diurus, ayam pula lepas, itu kan. Sampai di Batam 3 hari nak balik, kita merajuk pula, nggak tahu mama nih, aku masih ini masih itu. Marah pula dia dengan emaknya, nggak boleh. Kenapa? Karena ibu kita juga banyak yang ini akibat kita tidak siap sebenarnya. Ibu bapak yang saya hormati, berikutnya singkat-singkat saja bapak ya. Kalau anak perempuan harus dekat bapaknya, dekatkan habis kepada ibu. Usahakan anak wanita ini kalau bisa dari kecil tuh nyiapkan air minum untuk ayahnya, nyiapkan baju untuk ayahnya, pokoknya pepetkan habis dengan ayahnya. Apa tujuannya? Supaya kita laki-laki itu kemanapun pergi, dimanapun berada, ingat anak. Karena umumnya yang kita ingat laki-laki itu juga anak perempuan. Itu terlalu banyak laki-laki main gila dengan wanita di luar sana, mungkin di Bandung, mungkin di Jakarta, mungkin di Nagoya, atau dimanapun, karena memang lupa dengan anak. Sebenarnya kita laki-laki ini kan punya perasaan juga. Kalau mau menyakiti wanita di luar sana, kita langsung terbayang dengan anak bapak. Dan yang kita bayangkan biasanya anak perempuan. Apa dia bilang? Takut kena hukum karma. Oh iya, aku nak macam-macam dengan wanita di sana, nanti anak aku pula yang kena. Nah, bapak yang punya pikiran seperti itu, kalau anaknya itu memang dekat dengan bapaknya, akan kepikiran seperti itu pak, akan timbul kasih sayang. Sebab ada istilah, kalau bapak lihat anak orang sering lupa anak sendiri, kalau ibu lihat anak orang selalu ingat anak sendiri. Nah gitu. Makanya ibu-ibu ketika pergi misalnya diajak wali kota, diajak yang lain makan enak di Golden Prawn dimanapun dia, itu ketika lihat makanan itu pak, dia yang terbayang anak. Makanya seorang ibu tak bisa makan enak di luar kalau anaknya makannya tak enak. Kalau laki-laki santai aja dia, memang banyak lupa, dan itu bisa dibuktikan seperti itu. Ibu bapak yang berbahagia, berikutnya mengapa anak perempuan harus dekat sekali dengan bapaknya? Makanya bapak kalau bisa anak perempuan tuh pak ya, waktu belajar kawani, jika perlu siapkan air minumnya, sering-sering cium tiap hari,
antar dia ke pasar, jika perlu bapak yang belikan bajunya, kalau ada rapot di sekolah diambil, kita yang ngambil. Sayang betul dengan anak perempuan. Apa bapak tujuannya? Kalau nanti kita sudah tua, sudah tak bisa ngapa-ngapain, kan anak perempuan juga yang akan mengurus kita. Bapak, pengalaman saya menyelesaikan konflik rumah tangga, terlalu banyak anak ini yang nggak peduli dengan bapaknya yang sudah nggak bisa apa-apa. Ya karena bapak juga tak peduli dengan anak. Itu masalahnya yang harus bapak catat, Pak ya. Kita ini bakal tua. Bapak bayang dah, kalau kita mati dulu, istri kita masih panjang umur, itu nggak masalah, mati kuburkan, selesai. Ini yang jadi masalah, misalnya istri kita meninggal dunia di usia 50, bapak usia 50 ke atas masih hidup. Loh, yang ngurus kita siapa coba? Bapak nak nikah lagi, jalan pun udah pakai tongkat, Pak ya. Kan anak perempuan, Pak, yang akan ngurus kita itu bapak harus ingat itu. Karena banyak yang curang kepada saya, memang ya, anak laki-laki jangan terlalu diharap, Pak. Kalau anak laki-laki ini kan sibuknya di duit, sibuk ngurus rumah tangga. Anak perempuan, Pak, maka anak perempuan pun nanti, Pak, kalau kita baik sekali, dia akan ngurus kita, Pak, menceboki kita ketika kita sudah tak bisa apa-apa, memakaikan pakaian kita, nyuapi makan, nuntun di kita ke masjid dan segala macam. Atau bapak di usia 40 tahun kita ini terserang kena penyakit stroke, badan kita mati sebelah, kan siapa yang ngurus? Kan anak perempuan juga. Istri kita katakanlah usianya 42, demi melanjutkan pendidikan anak sekolah, dia harus nikah lagi kan. Kalau kita laki-laki, Pak, punya istri stroke, Pak ya, nikah lagi, selesai. Karena satu suami boleh 2 istri. Loh, kalau istri kita stroke nih, Pak, mati sebelah, untuk melanjutkan sekolah anak-anaknya, ada yang SD, ada yang SMP, listrik harus dibayar, rumah harus dibayar, nikah lagi dia. Ketika istri kita nikah lagi, kan tak boleh ngurus 2 suami. Dia punya suami, ngurus kita pula, nggak mungkin. Maka solusinya adalah anak perempuan. Kalau kita stroke mati cepat selesai, coba dikubur di Sungai Panas. Ini persoalannya tak mati-mati, kan anak perempuan juga yang ngurus kita. Apa yang saya maksud kepada bapak-bapak yang di sini, kita harus sadar, belum tentu kita ini, Pak, akan sehat selamanya, belum tentu kita ini akan hebat selamanya. Maka diperlukan seseorang yang mungkin akan menjadikan kita nanti mau mengurus kita. Anak akan mengurus kita, Bapak, kalau selama ini kita baik dengan anak. Kalau kita tak baik dengan anak, marah itu asik, nak marah aja, anak pun benci juga nanti dengan orang tua itu. Oleh karena itu, bapak-bapak yang saya hormati, ya, nanti habis ini saya buka ruang tanya jawab, ya. Mudah-mudahan kita semua, selain kita, keluarganya juga sakinah mawaddah warahmah. Yang berikutnya, bagaimana orang tua memiliki peran penting menjadikan anak keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, kita kalau sudah berumah tangga, anak kita itu berarti kan punya rumah tangga sendiri, kepala rumah tangganya adalah suami. Kita lihat di kakak itu, kalau orang tua ikut anak, berarti kita adalah tamu. Maka yang namanya tamu, walaupun rumah kita yang beli, Pak, tapi kalau sudah ikut anak, maka penguasanya adalah anak. Bapak omongi istri bapak kalau ikut anak ya, karena banyak yang rumah tangga berantakan, hadirnya orang ketiga itu umumnya bukan bapak tapi mama. Ndak usah banyak ngatur. Ini kadang-kadang orang tua nih
warna kordeng pun dia pula yang nentukan. Ndak usah rumah nak bentuk apa, nak malang melintang bentuk sendok seperti apa, itu urusan dia. Orang tua tak banyak tak usah ikut campur. Tapi lebih nyaman sebenarnya kalau badan masih bisa bergerak, makan masih bisa makan sendiri, nafkah masih bisa cari sendiri, memang lebih bagus ndak usah ikut anak. Kenapa Pak? Sakit hati kita dibuatnya Pak. Kenapa? Orang tua nih sensitif. Nah itu masalahnya ya Pak ya. Makan habis, nanti anak kita ngomong, ini anak menantu masalahnya, ini kok makan habis terus katanya. Lah mamanya pula tersinggung, lah sakit hati pula. Makan ikan nih makan kucing katanya, kurang ajar kali kucing nih katanya. Orang luar tersinggung pula, jangan-jangan aku yang dimaksud kucing itu Pak. Jadi memang sensitif gitu Pak ya. Jadi saya sarankan kepada bapak-bapak, kalau memang badan kita masih kuat, sehat, sudahlah hidup mandiri saja tanpa anak. Kecuali kalau sudah nggak bisa ngapa-ngapain, ya sudahlah kita ikut anak. Saya kira itu sekedar pendahuluan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.